Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, tibalah saatnya kita akan memasuki bulan terakhir menurut kalender Hijriah, yaitu bulan Zulhijjah. 4 bulan haram, arba'atun hurum, yaitu bulan kemarin Zulqa'dah atau Zulqi'dah, bulan ini Zulhijjah, kemudian awal tahun bulan Muharram, dan satunya bulan Rajab. Itu adalah pilihan untuk kita banyak beramal saleh dan jauhi kezaliman. Di antara amalan di bulan Zulhijjah, sahabatku rahimakumullah, adalah bagaimana kita bersungguh-sungguh untuk beramal saleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hadis yang sangat terkenal, sangat baik, terutama ahabbu ilallah, ketika kita beramal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha ahabbu ilallah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam", yakni ayyam al-'ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalik bi syai'. Sahabatku rahimakumullah, dalam hadis ini sungguh sangat luar biasa. Tidaklah kalau kita beramal saleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka itu kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Kecuali orang yang berjihad itu keluar dari rumahnya dengan dirinya, dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali lagi alias sebagai syahid, sebagai syuhada. Maka sahabatku rahimakumullah, bersungguh-sungguhlah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di antaranya sahabatku rahimakumullah, dari Ummu Salamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza dakhalatil asru wa aradahatukum ayyudhhiya fala yamanna min sya'rihi wa basharihi syai'an." Rawahu Muslim. Sahabatku rahimakumullah, dalam hadis ini ditekankan apabila kita memasuki 10 hari pertama mulai tanggal 1 Zulhijjah hatta yudhhiya, sampai disembelih hewan kurban. Apabila kita punya kehendak untuk berkurban, sahabatku rahimakumullah, siapapun kita, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelih hewan kurban, tahanlah untuk tidak mencukur rambut, untuk tidak memotong kuku. Hal ini sahabatku rahimakumullah, banyak sekali penguatan-penguatan, bahwa di antaranya intinya yang pertama adalah kita ittiba menurut hadis ini. Jadi kekuatan iman bagi seseorang adalah mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku rahimakumullah, tentu amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu banyak. Di antaranya adalah dibolehkan kita berpuasa. Tetapi utama yang paling ditekankan adalah berpuasa tanggal 9 Zulhijjah. Sahabatku rahimakumullah, berpuasa 1 hari saja di jalan Allah fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifan. Kita akan dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sahabatku rahimakumullah, kemudian di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama adalah dengan takbir, sahabatku rahimakumullah. Kalimat takbir adalah kalimat thayyibah. Kalimat ini sahabatku rahimakumullah akan menjadi saksi. Kalimatnya itu mudah diucapkan, tapi besok akan jadi pemberat timbangan. Sahabatku rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini takbir itu ada yang dinamakan dengan takbir mutlak dan takbir muqayyad.
Sahabatku rahimakumullah, takbir mutlak tentunya adalah takbir yang sejak awal bulan Zulhijjah hingga akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 bulan Zulhijjah. Takbir ini tentu sahabatku rahimakumullah, yaitu takbir sunnah yang dilakukan di semua waktu, di semua tempat, pagi, siang, sore, malam, bukan hanya sehabis sholat saja. Sahabatku rahimakumullah, ada juga takbir muqayyad. Takbir muqayyad ini sahabatku rahimakumullah adalah takbir yang dibatasi waktunya, yaitu usai sholat 5 waktu. Dan ini hanya berlaku untuk Idul Adha. Sahabatku rahimakumullah, bertakbirlah muqayyad ini mulai subuh, ba'da subuh 9 Zulhijjah hari Arafah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Itulah di antara amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tentu amalan-amalan yang utama lagi adalah, hadirin sahabatku rahimakumullah, yaitu sesuai dengan surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Sahabatku, Allah telah memberi kita fisik ini, jasad ini, mata, telinga, lisan, hidung, hati, tangan, kaki, dan seterusnya. Ini janganlah dihanati. Kalau selama ini mungkin mata ini sering berkhianat, telinga ini sering bermaksiat, lisan ini pun sering berkhianat, bermaksiat, berbuat dosa-dosa yang kadang baik disadari atau tidak disadari, tangan, kaki melangkah pun demikian, maka saatnya di 10 hari pertama khususnya kuatkan diri untuk jangan berbuat zalim. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mata ini diberi perlindungan, telinga ini mendengar yang baik-baik, lisan ini berbicara yang baik atau diam, langkah kaki ini untuk kebaikan. Inilah diantaranya sahabatku rahimakumullah, amalannya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siangnya bagus, malamnya bagus, pagi, sore, dan seterusnya. Dan utama sahabatku rahimakumullah, juga banyak bersedekah. Memang ada perbedaan apakah sedekah yang lebih utama di saat zaman pandemi seperti ini, ketika orang lebih banyak membutuhkan, apakah ibadah kurban ataukah membantu sesama. Sahabatku rahimakumullah, innamal a'malu binniyat. Sahabatku, sesungguhnya segala amal itu tergantung niat. Kita berkorban pun bagus, membantu kepada sesama pun bagus. Malah kalau utama lagi kita punya rezeki, berkorban sekaligus juga membantu kepada sesama. Sahabatku, mungkin kita punya keterbatasan. Boleh jadi Zulhijjah tahun ini adalah Zulhijjah yang kurang membahagiakan karena keadaan yang seperti ini. Tetapi yakinlah sahabatku rahimakumullah, asal kita hadapi dengan ikhlas, dengan ridho, dengan sabar apa yang terjadi, maka ketika kita bersungguh-sungguh beramal saleh di 10 hari pertama ini, justru di saat yang seperti ini, ketika kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melipat gandakan. Boleh jadi 10 hari pertama tahun ini nilainya lebih baik daripada 10 hari bulan Zulhijjah yang sudah lewat. Bersungguh-sungguhlah sahabatku rahimakumullah, salinglah mengingatkan, salinglah berbagi, salinglah mendoakan. Boleh jadi dengan doa sama sahabat yang asalnya kita malas menjadi kekuat. Boleh jadi dengan doa sama sahabat yang asalnya kita sakit menjadi sehat. Boleh jadi dengan doa sama sahabat yang asalnya kita tidak punya, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.